PPK mangkir dari panggilan Bawaslu Tebo untuk klarifikasi kasus dugaan pergeseran suara pemilu. Lebih masyarakat di Kota Sungai Penuh belum melakukan perekaman KTP elektronik. Polsek Kota Baru dan Ormas Islam gelar razia penyakit masyarakat di Kota Jambi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudara, kami kembali menyapa Anda dalam program Jambi hari ini, edisi Kamis 2024. Ya, selain 3 berita utama tadi, tim redaksi kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya Rahmadani Putri. Dan saya Ahmad Solihin, inilah Jambi hari ini selengkapnya. Saudara, meski tahapan pemilu 2024 telah usai, namun KPU Batanghari akan melakukan evaluasi terhadap kinerja badan ad hoc. Evaluasi itu dilakukan agar kesalahan yang sama tidak terulang saat pilkada mendatang. Ketua KPU Kabupaten Batanghari, Ahmad Halim, mengatakan selama pergelaran pemilu 2024 ada beberapa persoalan yang ditemukan di tingkat badan ad hoc khususnya KPPS. Salah satu persoalan itu yakni penulisan C hasil sehingga terjadi perbaikan saat pleno rekapitulasi di tingkat kecamatan maupun kabupaten. Permasalahan itu akan dijadikan sebagai bahan evaluasi agar permasalahan yang sama tidak terjadi kembali saat pilkada mendatang. Kita melihat di pemilu 2024 ini memang badan ad hoc kita ya, badan ad hoc artinya memang petugas KPPS dalam menulis C hasil, ada yang keliru, nah itu mungkin menjadi evaluasi kita yang cukup serius sehingga nanti pada pilkada 2024 ini juga mereka harus membenahi. Ahmad Halim menambahkan untuk menghadapi tahapan pilkada, pihaknya akan berupaya meningkatkan kualitas kinerja sumber daya manusia di setiap tingkatan badan penyelenggara pemilu. Ade Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, saudara, 4 PPK dari 2 kecamatan dalam Kabupaten Tebo kembali mangkir dari panggilan Bawaslu Tebo. Dan dalam surat pemanggilan, Bawaslu meminta klarifikasi dari PPK terkait temuan adanya pergeseran suara DPR RI saat rapat pleno rekapitulasi suara. Komisioner Bawaslu Tebo, Edi Kurniawan, mengatakan saat ini pihaknya masih melakukan klarifikasi dugaan pelanggaran pidana yang dilakukan PPK dari 2 kecamatan. Dari 10 PPK Sumai dan Tengah Ilir yang diperiksa, ada 4 orang yang tak memenuhi 2 kali panggilan dari Bawaslu Tebo. Keempat PPK itu berinisial M dan R selaku ketua PPK Sumai dan operator, R dan A selaku ketua PPK Tengah Ilir dan operator. Mangkirnya 4 PPK 2 kecamatan itu membuat Bawaslu melakukan perpanjangan 7 hari untuk meminta klarifikasi terhadap PPK yang mangkir. Dalam temuan ini, Bawaslu telah memeriksa 6 anggota PPK, Panwascam dan Komisioner KPU Tebo bidang teknis. Di Kecamatan Sumai itu ada 2 anggota PPK tidak hadir pada saat diminta keterangan. Begitu juga yang di Tengah Ilir. Itu ada 2 juga anggota PPK yang tidak datang, tidak hadir. Berapa kali panggilan itu, Pak? Ini sudah kita lakukan 2 kali pemanggilan. Sudah kita lakukan 2 kali pemanggilan. Ini kita lakukan perpanjangan untuk meminta keterangan kepada pihak PPK yang tidak hadir pada saat klarifikasi. Edi Kurniawan menambahkan hingga saat ini belum ada keterlibatan pihak lain dalam dugaan pelanggaran pidana pemilu ini. Bawaslu masih fokus meminta klarifikasi dari PPK 2 kecamatan. Intizam, TVRI Jambi melaporkan. Beralih ke informasi lain, kerusakan ruas jalan lintas Sumatera di Kabupaten Batanghari turut menjadi perhatian Wakil Ketua DPRD Batanghari Jafar. Ia mempertanyakan komitmen pemerintah Provinsi Jambi untuk memperbaiki kerusakan ruas jalan tersebut. Ruas Jalan Jenderal Sudirman hingga Desa Kilangan yang merupakan status jalan Provinsi Jambi hingga saat ini belum mendapatkan perbaikan dari pemerintah.
Kerusakan ruas jalan itu mendapat sorotan dari anggota DPRD Batanghari yang mempertanyakan rencana perbaikan jalan. Wakil Ketua DPRD Batanghari Jafar mengatakan, beberapa waktu lalu Gubernur Jambi sempat berjanji akan segera memperbaiki kerusakan ruas jalan tersebut. Namun hingga saat ini tidak kunjung terrealisasi. Kerusakan ruas jalan Provinsi Jambi itu dikhawatirkan akan mengganggu arus lalu lintas menjelang dan saat arus mudik Lebaran Idul Fitri. Janji daripada Pak Gubernur ketika kita melaksanakan rapat paripurna peringatan Hari Ulang Tahun Kabupaten Batanghari, beliau menyampaikan di dalam rapat paripurna bahwasanya yang ruas-ruas jalan provinsi di dalam Kabupaten Batanghari, khususnya dalam kota Kabupaten Muaro Bulian ini akan segera atau cepat. Jafar mendesak agar pemerintah Provinsi Jambi serius dalam melihat permasalahan kerusakan infrastruktur jalan, khususnya di Batanghari, mengingat ruas jalan lintas Sumatera ini menjadi jalan penghubung ke sejumlah daerah. Ade Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, Saudara, 3.000 lebih jiwa wajib KTP di Kota Sungai Penuh belum melakukan perekaman KTP elektronik. Disduk Capil Kota Sungai Penuh terus melakukan upaya untuk melakukan realisasi target 99,40% perekaman dan percetakan KTP elektronik. Hingga awal Maret 2024, 3.396 jiwa wajib KTP di Kota Sungai Penuh belum melakukan perekaman KTP elektronik. Selain melakukan upaya jemput bola ke desa-desa, Dinas Dukcapil juga melakukan kerjasama dengan SMA, SMK, dan Madrasah Aliyah untuk melakukan perekaman KTP elektronik kepada siswa yang telah berusia 17 tahun. Kepala Dinas Dukcapil Kota Sungai Penuh, Asnadi, mengatakan saat ini baru 95,33% warga yang telah melakukan perekaman KTP elektronik dari jumlah target 99,40%. Wajib KTP kita di Kota Sungai Penuh ini ada 77.657. 77.657. Nah, sedangkan yang sudah perekaman KTP itu 74.657 jiwa yang sudah. Tentu sisanya itu yang belum terekam itu sekitar 3.396. Asnadi mengimbau kepada masyarakat yang belum melakukan perekaman KTP elektronik agar segera melakukan perekaman di Dinas Dukcapil Kota Sungai Penuh. Fahlan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, selain bantuan Dumisake pendidikan untuk strata 1 dan strata 3, pemerintah Provinsi Jambi juga menyiapkan program beasiswa kedinasan untuk strata 2, namun dikhususkan hanya untuk ASN. Selain menyiapkan bantuan pendidikan melalui program beasiswa Dumisake untuk jenjang pendidikan strata 1 dan strata 3, pemerintah Provinsi Jambi ternyata juga menyiapkan bantuan beasiswa kedinasan. Sekda Provinsi Jambi Sudirman mengatakan, beasiswa untuk jenjang pendidikan strata 2 dikhususkan hanya untuk ASN di lingkup pemerintah Provinsi Jambi. Alokasi beasiswa kedinasan itu berada di bawah pengelolaan Badan Kepegawaian Daerah yang merupakan instansi pemegang anggaran. Program beasiswa kedinasan Pemprov ini telah berlangsung sejak lama dan kembali diperkuat dalam 3 tahun terakhir melalui program Dumisake. Bantuan pendidikan itu ditujukan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia ASN agar mampu memaksimalkan kinerja pemerintah. Untuk program beasiswa yang dikelola Biro Kesejahteraan Masyarakat, bantuan strata 1 ditujukan untuk meringankan beban anak-anak Jambi dalam menyelesaikan studi. Sementara bantuan strata 3 difokuskan untuk meningkatkan kualitas dosen. ASN Pemprov Jambi ini kita ada alokasi beasiswa yang disediakan anggarannya di BKD, ya, baik yang S2, itu yang S2 terutama ataupun yang spesialis. Itu ada beasiswanya di BKD untuk yang ASN Pemprov Jambi. Jadi semua kebagian semua nih. Intinya kita juga butuh meningkatkan kualitas SDM ASN kita untuk peningkatan S2 melalui BKD. Sudirman berharap penyediaan program bantuan pendidikan Dumisake strata 1, 2, dan 3 yang akan segera dibuka pada tahun 2024
dapat mendorong percepatan pembangunan sumber daya manusia daerah yang berkualitas. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, tetaplah di Jambi hari ini karena kami masih akan kembali dengan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya. Di antaranya harga cabai di pasar tradisional Sengeti Muara Jambi kembali stabil. Pemirsa, terima kasih Anda masih setia menyaksikan Jambi hari ini. Ya pemirsa, harga daging beku di pasar tradisional Angso Duo Kota Jambi masih cukup stabil, Rp115.000 per kilogram. Jelang Hari Raya Idul Fitri diprediksi harga daging akan melonjak hingga 5%. Harga daging sapi beku di pasar tradisional Angso Duo Kota Jambi masih relatif stabil. Harga daging beku dengan kualitas sangat bagus Rp115.000, sementara untuk kualitas sedang Rp90.000 per kilogram. Salah seorang pedagang di pasar tradisional Angso Duo, Awan, mengatakan untuk saat ini belum ada lonjakan harga daging. Namun sepekan jelang Idul Fitri diperkirakan mengalami lonjakan mencapai 5%. Hal tersebut disebabkan karena banyaknya konsumen yang membeli daging. Awan juga menyebutkan daging sapi beku tersebut berbeda dengan daging beku dari pemerintah. Menurutnya, daging yang dijualnya memiliki kualitas yang sangat bagus. Di atas 15, Kak. Di atas 15. Yang gembus ya. Itu yang kualitasnya gimana, Bang? Yang A. Bang. Ya. Itu yang bagus itu, Bang. Ya, yang bagus ya, Bang. Kalau yang paling murah berapa, Bang? Nomor 2-nya sekilo 99, Bang. Itu yang itu daging segar atau beku, Bang? Daging beku. Untuk menekan lonjakan harga daging, pemerintah telah menyiapkan stok daging di Bulog Provinsi Jambi dengan harga yang terjangkau untuk memenuhi kebutuhan masyarakat saat Idul Fitri. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, memasuki hari ke-10 Ramadan, Badan Pangan Nasional menjamin harga maupun pasokan komoditas bahan pokok untuk wilayah Provinsi Jambi dalam kondisi yang stabil dan mencukupi. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan oleh kontributor kami, Randy Arta. Halo, selamat sore Randy Arta. Bagaimana hasil monitoring yang dilakukan oleh Badan Pangan Nasional? Baik, selamat sore Amsol dan juga pemirsa. Badan Pangan Nasional menjamin harga maupun pasokan bahan pokok untuk wilayah Provinsi Jambi dalam kondisi stabil dan mencukupi. Hal tersebut disampaikan oleh Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan juga Gizi Badan Pangan Nasional Nyoto Swiknyo saat melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi harga bahan pokok saat Hari Besar Keagamaan di Pasar Tradisional Angso Duo Kota Jambi. Bappenas menilai langkah strategis yang dilakukan pemerintah Provinsi Jambi maupun pemerintah Kabupaten Kota melalui kerja tim pengendali inflasi daerah berhasil mengatasi lonjakan maupun gejolak harga bahan pokok saat sebelum bulan Ramadan. Upaya-upaya pemenuhan pasokan khususnya untuk yang memicu kenaikan inflasi mampu dipenuhi dengan baik sehingga mampu mengendalikan harga. Demikian. Ya, apakah penurunan harga ataupun kembali stabilnya harga ini juga terjadi untuk semua kebutuhan pokok atau hanya sebagian? Baik, berdasarkan hasil monitoring yang dilakukan, harga bahan pokok yang dijual di pasar tradisional Angso Duo hampir sepenuhnya terkendali dan stabil. Contohnya untuk beras, untuk cabai merah keriting dijual di kisaran Rp45.000, kemudian untuk cabai rawit hijau Rp24.000 per kilogram, kemudian beras premium itu Rp15.000 per kilogram, bawang merah Rp26.000 per kilogram, kemudian daging ayam itu Rp34.000 per kilogram, kemudian daging sapi Rp120.000 per kilogram. Sementara untuk minyak curah dijual di harga Rp14.000 per liter, sementara untuk telur ayam dijual di harga Rp1.700 per butir. Demikian. Ya, lalu apa rekomendasi dari Badan Pangan Nasional kepada pemerintah provinsi ataupun pemerintah kabupaten kota untuk tetap menjaga kestabilan harga ini? Baik, berdasarkan kecukupan dan harga yang stabil, Bappenas menargetkan kondisi ini bisa berlangsung hingga Ramadan
sehingga masyarakat bisa dengan leluasa untuk mencukupi kebutuhan hidupnya, khususnya untuk mendekati Lebaran agar tidak terbebani harga yang tinggi. Demikian, Amsol. Ya, lalu bagaimana tanggapan dari penjual dan juga para konsumen dengan stabilnya harga kebutuhan pokok? Baik, sejauh ini kenaikan yang terjadi sebelum Ramadan dirasa sudah mulai berkurang saat masuki hari 10 Ramadan. Masyarakat juga cukup senang dengan penurunan harga sejumlah bahan pokok sehingga tidak membebani ekonomi mereka. Demikian. Ya, baik. Sejumlah harga kebutuhan pokok saat ini sudah kembali stabil, yang kita harapkan semoga bisa stabil hingga menjelang Idul Fitri nanti. Terima kasih Randy Arta sudah melaporkannya pada sore hari ini. Selamat sore dan juga selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Harga sejumlah komoditas di pasar tradisional Sengeti Muaro Jambi mulai berangsur stabil, seperti harga cabai merah yang kini dijual Rp48.000 per kilogram. Memasuki hari ke-10 Ramadan, sejumlah harga bahan pangan di pasar tradisional Sengeti Muaro Jambi terpantau stabil. Seperti cabai merah di harga Rp48.000 per kilogram dan harga cabai rawit Rp45.000 per kilogram. Kemudian komoditas yang juga mengalami penurunan terjadi pada tomat, yakni Rp15.000 dari Rp20.000 per kilogram. Turunnya harga sejumlah kebutuhan pokok sudah terjadi 1 pekan terakhir. Menurut pedagang, ketersediaan barang di pasar sudah mulai tercukupi. Untuk harga komoditi lainnya seperti bawang merah naik menjadi Rp35.000 dari Rp25.000 per kilogram. Tingginya harga juga diikuti jenis bawang putih yang dijual Rp44.000 dari semula Rp38.000 per kilogram. Kemudian harga kentang yang semula dijual Rp13.000 kini naik menjadi Rp20.000 per kilogram. Lumayan banyak penurunan harga kalau untuk 1 pekan ini. Sudah berapa hari? Sudah 1 minggu. Turun ya? Untuk pembelian seperti apa ya? Kalau untuk pembelian ya lumayan agak sepi, menurun lah dari hari biasa ya. Berapa ya? Penurun berapa persen? Sekitar 3%-an lah, tidak terlalu banyak, tapi lumayan turun dari hari-hari biasa. Daya beli masyarakat ya. Para pedagang memprediksi harga komoditas dalam 1 pekan ke depan cukup stabil. Namun akan ada kenaikan jelang 1 pekan Lebaran. Prediksi adanya kenaikan seiring dengan tingginya permintaan dari konsumen untuk kebutuhan hari raya bagi umat Muslim. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, harga kebutuhan pokok di Pasar Tanggorajo Kota Tungkal Ilir naik. Kenaikan harga kebutuhan pokok berdampak terhadap menurunnya pendapatan pedagang, dan informasi selengkapnya akan disampaikan kontributor TVRI Jambi, Didi Haryadi. Selamat sore, Didi. Ya, Didi, bagaimana dan apa saja jenis sembako yang mengalami kenaikan harga dan sejak kapan kenaikan harga sembako ini terjadi? Baik, dapat saya laporkan dari Kabupaten Tanjung Jabung Barat, khususnya di Pasar Tanggorajo Tungkal Ilir, di mana beberapa kebutuhan bahan pokok sejak awal Ramadan mengalami kenaikan. Seperti beras yang sebelumnya harga Rp50.000, hari ini meningkat drastis sehingga kebutuhan masyarakat beras itu beralih kepada beras SPHP milik Bulog. Sedangkan untuk kebutuhan lain seperti bawang putih dan bawang merah juga mengalami kenaikan. Dari harga Rp36.000, hari ini naik menjadi Rp38 sampai Rp40.000 per kilogram. Sementara untuk telur juga mengalami kenaikan yang signifikan, yang satu papan biasanya di harga Rp40, hari ini mencapai Rp55.000 per papan. Ya, Didi, apakah kenaikan harga sembako ini mempengaruhi tingkat penjualan para pedagang di Pasar Tanggorajo Kota Tungkal Ilir? Naiknya harga sembako ini sangat mempengaruhi penghasilan pedagang yang ada di Pasar Tanggorajo, karena rata-rata sejak awal Ramadan hingga hari ini pedagang mengaku penurunan dalam penjualan terjadi 20% selama penjualan. Dan untuk cabai, kemarin cabai merah yang kemarin sempat turun di harga 40, hari ini naik menjadi
Rp35.000 per kilogram. Demikian dapat saya laporkan. Ya, mungkin bisa disampaikan apa sebenarnya penyebab kenaikan harga bahan pokok ini terjadi di Kota Tunggal Ilir? Penyebab yang ada hari ini, halo? Ya, halo. Halo? 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 Halo, Didi. Halo? Halo. Mungkin bisa disampaikan apa saja penyebab kenaikan harga bahan pokok ini terjadi? Penyebab naiknya harga ini diprediksi karena bahan yang masuk hari ini terkendala oleh cuaca dan suplai pasokan yang tidak begitu banyak sampai kepada pedagang. Dan pedagang juga ada yang mengaku bahwa khusus untuk cabai mereka tidak berani stok banyak karena takut terjadi pembusukan dan bawa kerugian yang berapa besar. Demikian. Ya, terakhir Didi, mungkin apa upaya pemerintah kabupaten untuk menstabilkan harga bahan pokok di Kuala Tungkal? Untuk sementara dari pemerintah sendiri dalam waktu dekat akan merencanakan operasi pasar, baik itu beras, khususnya beras, dan kebutuhan-kebutuhan lainnya di Pasar Tanggorajo ini, seperti yang disampaikan oleh pihak Dinas Perindak Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Sementara untuk di Perum Bulog dan pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam waktu sejak awal Ramadan kemarin telah melakukan operasi pasar seperti penjualan beras dan minyak goreng. Ya, Didi Haryadi menyampaikan mengenai harga kebutuhan pokok naik di Pasar Tanggorajo Kota Tunggal Ilir. Terima kasih Didi atas laporan Anda, selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa. Petani masa tanam November dan Desember 2023 mulai melakukan panen padi. Di tengah harga beras yang melambung, hasil panen itu diharapkan dapat menopang kebutuhan rumah tangga petani. Petani di Desa Lagan Ulu, Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang melakukan penanaman pada periode November dan Desember 2023 mulai melakukan panen padi. Panen padi selama sepekan ke depan ini dilakukan secara manual dengan menggunakan arit. Sekretaris Kelompok Tani Mekar Harum, Arif, mengatakan ada 25 hektar lahan sawah yang tergabung dalam kelompok tani ini. Secara keseluruhan, jenis tanaman yang ditanam merupakan varietas padi Inpara hasil bantuan dari pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Penanaman padi dilakukan secara menugal dikarenakan sawah tak ada hujan. Di tengah melambungnya harga beras dan sembako saat ini, hasil panen padi itu diharapkan dapat menopang kebutuhan rumah tangga petani. Untuk di kelompok tani Mekar Harum, petani sudah melakukan pemanenan, ada 25 hektar ini. Kalau ditengok-tengok kondisinya sekarang ini, kayaknya banyak yang gagal panen tahun ini. Kalau tidak salah sih kemarin sekitar bulan-bulan 11. Bulan 11 ya. Sampai bulan 12. Arif menambahkan kelompok petani padi masih terus memantau kondisi perkembangan harga gabah. Jika harga gabah terus menurun, maka petani mengalami kerugian. Kliva Patria, TVRI Jambi melaporkan. Bupati Mashuri membuka musrenbang RKPD Kabupaten Bungo tahun 2025. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah di Jambi hari ini. Anda bergabung bersama kami dalam segmen advertorial. Bupati Mashuri membuka musrenbang RKPD Kabupaten Bungo tahun 2025. Mashuri berharap setiap OPD untuk fokus dan meningkatkan kinerja dalam mencapai target yang ditetapkan. Bupati Mashuri membuka musrenbang rencana kerja pemerintah daerah RKPD Kabupaten Bungo tahun 2025. Mashuri mengatakan setiap tahapan telah dilakukan pembahasan dan penajaman terhadap program kegiatan dan subkegiatan di tahun 2025. Dokumen perencanaan yang disusun tetap mencerminkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Pada musrenbang RKPD Kabupaten Bungo itu, Mashuri menyampaikan beberapa indikator pencapaian makro tahun 2023 dan beberapa indikator yang diwujudkan dalam pembangunan, yakni pembangunan melalui peningkatan SDM, ekonomi yang berdaya saing, infrastruktur yang berwawasan lingkungan,
dan peningkatan sosial ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Yang hari pagi dan sampai siang ini kita melaksanakan Musrenbang RKPD Kabupaten. Ini rangkaian kegiatan perencanaan yang diatur oleh perundang-undangan, mulai dari Musrenbang Desa, Musrenbang Kecamatan, kemudian forum RKPD, kemudian Musrenbang Kabupaten. Nanti selesai ini kita juga melaksanakan di provinsi, akan melaksanakan Musrenbang Provinsi dan Musrenbang Nasional. Nah, di sini kita sampaikan ini Musrenbang sesuai dengan rencana pembangunan jangka menengah yang telah kita tetapkan, mesti ini kita clearkan. Jadi saya minta dengan kawan-kawan OPD untuk fokus kita mencapai target-target kinerja, target-target yang sudah kita tetapkan di dokumen perencanaan. Masuri mengimbau agar seluruh pimpinan perangkat daerah memperhatikan dan mematuhi semua indikator yang disusun dan ditetapkan. Muhriandi, TVRI Jambi melaporkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa. Pejabat Bupati Muaro Jambi Bahyuni Deliansyah kembali melakukan safari Ramadan di Kecamatan Kumpe. Pada safari tersebut, PJ Bupati mengajak masyarakat untuk meningkatkan amal ibadah. Penjabat Bupati Muaro Jambi Bahyuni Deliansyah kembali melanjutkan safari Ramadan 1445 Hijriah di Masjid Baitur Rahman Desa Pematang Raman. Kehadiran PJ Bupati bersama Sekda disambut ratusan masyarakat Kecamatan Kumpeh, Kabupaten Muaro Jambi. Dalam safari Ramadan ini, Bahyuni Deliansyah mengajak masyarakat untuk menjadikan Ramadan sebagai momentum mempererat silaturahmi antar sesama dan meningkatkan amal ibadah. Dalam sambutannya, PJ Bupati bersyukur bencana banjir yang melanda Kecamatan Kumpeh mulai berangsur surut. Hari yang ke-6 ya, ini rata-rata masyarakat itu yang pertama minta kepada saya sebagai pejabat daerah seluruh kepala OPD itu untuk meningkatkan tali silaturahmi, mendengar langsung keluhan dari masyarakat, dan itu semua ditampung nanti menjadi bahan evaluasi kita untuk pembangunan 2025-2026 plus sampai 2040. Safari Ramadan ini juga diisi dengan buka bersama dan dilanjutkan sholat tarawih berjamaah. Pada kesempatan itu, PJ Bupati Bahyuni Deliansyah menyerahkan bantuan berupa uang tunai kepada pengurus Masjid Baitur Rahman. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Wakil Bupati Syafruddin Dwi Aprianto melantik 80 pejabat eselon 3 dan 4 di lingkungan Kabupaten Bungo. Syafruddin Dwi Aprianto mengimbau agar pejabat yang baru dilantik ini untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat. Wakil Bupati Syafruddin Dwi Aprianto melakukan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan pejabat eselon 3 dan 4 di lingkungan pemerintah Kabupaten Bungo. Prosesi pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan yang digelar di ruang pola kantor Bupati itu disaksikan sejumlah pejabat jajaran Pemkab Bungo. Syafruddin Dwi Aprianto mengatakan pelantikan jabatan merupakan capaian sekaligus tantangan baru dalam karir seorang PNS. Pelantikan jabatan bukan hanya sekedar pergantian orang, namun juga perubahan dalam peningkatan kualitas dan kinerja baik bagi pejabat yang bersangkutan maupun organisasi. Yang ini kita pemerintah Kabupaten Bungo kembali melaksanakan kegiatan pelantikan dan sekaligus pengambilan sumpah jabatan pejabat administrator juga pengawas di lingkungan Kabupaten Bungo. Nah, ini merupakan konsekuensi karena kemarin kita juga mengadakan pelantikan di eselon 2. Jadi ini adalah sesuatu yang biasa di lingkup birokrasi Kabupaten Bungo. Tentu kita berharap pada seluruh yang tadi dilantik, baik sebagai dinas, badan, kabit dan sebagainya, kita harapkan mereka bisa beradaptasi dengan tempat yang baru dan juga punya kontribusi untuk mempercepat pencapaian visi-misi Bungo maju dan sejahtera. Syafruddin Dwi Aprianto menghimbau agar pejabat yang baru dilantik untuk terus bekerja dengan integritas, profesional, dan loyal kepada pimpinan, serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Muhriandi, TVRI Jambi melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Pemerintah Kabupaten Merangin akan meluncurkan gerakan membuat sampah menjadi sembako atau sako. Inovasi ini bertujuan untuk mengurangi sampah.
Pemerintah Kabupaten Merangin melalui Dinas Lingkungan Hidup DLH akan meluncurkan gerakan membuat sampah menjadi sembako atau SAKO. Inovasi ini merupakan salah satu upaya untuk mengurangi sampah. Penjabat Bupati Merangin Mukti mengatakan, saat ini program tersebut telah diterapkan di OPD Dinas Lingkungan Hidup dan organisasi TPPKK setempat. Selain untuk mengurangi volume sampah, inovasi itu juga dapat memberikan pengaruh positif terhadap perekonomian warga. Pada program SAKO ini, warga mengumpulkan sampah, kemudian tim DLH bekerja sama dengan pihak ketiga membelinya dalam bentuk sembako. Itu memang diawali dengan rumah tangga. Dari rumah tangga itu sudah memilah sampah-sampah yang bisa dipergunakan. Jadi setiap rumah tangga itu nanti dibuat tempatnya, kemudian bagaimana sistemnya itu nanti diatur oleh Kadis. Saya sangat senang ya ini semacam inovasi. Nanti setiap rumah tangga itu mengumpulkan sampah itu yang bisa dijual, kemudian duitnya ditukar dengan sembako. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Merangin, Syafrani mengatakan, pihaknya tengah melakukan proses penjajakan dengan pihak Pegadaian untuk membantu anggaran dalam menyukseskan program SAKO. Itu kita pilih-pilih, nanti yang sisa makanan menjadi kompos, yang plastik menjadi dicacah lagi, kembali dijual dengan kerjasama dengan penampung gitu. Nanti ditimbang, diakumulasi berapa beratnya, dirupiahkan, nanti silahkan ibu-ibu menukarkan dalam bentuk sembako, boleh beras, minyak manis, gula, dan sebagainya gitu. Syafrani menambahkan, pihak Pegadaian telah memberikan respon positif terhadap program SAKO karena ingin berkontribusi dalam mewujudkan lingkungan sekitar yang bersih. Ramadan Cerbita Kasa, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, Pasar Ramadan Seburup Kabupaten Kerinci ramai dikunjungi warga untuk berburu takjil. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami di Jambi hari ini. Saudara, polisi bersama Ormas Islam menggelar razia penyakit masyarakat di kawasan Kota Baru dan Alam Barajo pada Rabu malam. Razia ini untuk memastikan tidak adanya aksi penyakit masyarakat pada malam bulan suci Ramadan. Personil Polsek Kota Baru Jambi bersama Ormas Islam menggelar patroli penyakit masyarakat di wilayah Kota Baru dan Alam Barajo, Kota Jambi. Kanit Reskrim Polsek Kota Baru Jambi, Ibtu Kadar mengatakan, patroli yang digelar pada Rabu malam itu dilakukan untuk menciptakan keamanan dan ketertiban di tengah masyarakat. Razia itu juga dilakukan untuk memastikan aksi penyakit masyarakat tidak terjadi saat malam bulan suci Ramadan. Dalam razia itu, petugas memberikan imbauan dan edukasi kepada masyarakat yang kedapatan tengah berkumpul di warung hingga larut malam. Intinya kita melaksanakan himbauan kepada masyarakat tentang bulan puasa, sehubungan situasi bulan Ramadan terhadap penjual miras. Ya syukur alhamdulillah yang kita dapatkan bersama rekan-rekan dari PGI, masyarakat kita sudah saling menghormati dan bisa dihimbau. Yang pertama ini adalah yang dalam rangka menjaga keamanan ketertiban masyarakat, terutama pada saat bulan suci Ramadan, sesuai dengan perwal yang diterbitkan oleh Wali Kota Jambi untuk tidak boleh minuman-minuman keras apapun jenisnya beredar selama bulan suci Ramadan, dan juga kafe-kafe yang menyuguhkan tempat-tempat minum-minuman, maksiat, musik-musik dan sebagainya. Razia penyakit masyarakat akan terus dilakukan petugas kepolisian hingga beberapa hari ke depan. Melalui razia ini diharapkan dapat menurunkan aksi kejahatan selama bulan suci Ramadan. Asyar, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, bekerja sama dengan Satlantas Polres Tebo, Samsat Tebo menggelar razia kendaraan ASN Pemkab Tebo yang melintasi pintu masuk perkantoran. Dari hasil razia, petugas menilang belasan kendaraan ASN yang tak lengkap surat kendaraan.
Samsat dan Satlantas Polres Tebo menggelar razia gabungan di Jalan Lintas Tebo Bungo kilometer 12 atau tepatnya di pintu masuk perkantoran Bupati Tebo. Razia itu menyasar kendaraan ASN Pemkab Tebo. Pada razia itu petugas memeriksa satu persatu kelengkapan surat kendaraan ASN. Dari hasil pemeriksaan, terdapat belasan kendaraan plat merah ditilang petugas. Razia berlangsung selama 2 hari, menilang 28 kendaraan yang tidak dilengkapi surat kendaraan. Kepala Samsat Tebo Ridwan mengatakan, razia gabungan ini dilaksanakan dalam rangka sosialisasi pemutihan pajak kendaraan bermotor. Yang mana dalam 2 hari ini kami melaksanakan kegiatan razia dalam rangka sosialisasi pemutihan pajak dan sekaligus menjaring wajib pajak yang mati. Untuk kegiatan 2 hari ini, untuk hari pertama kemarin kami menjaring 10 wajib pajak dan untuk hari ini alhamdulillah 18 wajib pajak. Ridwan berharap melalui razia tersebut dapat memberikan kesadaran kepada para pengendara agar taat dalam berlalu lintas dan membayar pajak kendaraannya. Intizam TVRI Jambi melaporkan. Kita simak sejumlah informasi dalam segmen Serba-Serbi Ramadan. PJ Bupati Kerinci Asraf membuka pesantren Kilat Ramadan tahun 2024. Asraf berharap kegiatan tersebut dapat meningkatkan pemahaman dan praktik keagamaan di tengah masyarakat, khususnya di Kabupaten Kerinci. Penjabat Bupati Kerinci Asraf membuka pesantren Kilat Ramadan tahun 2024 yang digelar di ruang pola kantor Bupati Kerinci, Bukit Tengah, Kecamatan Siulak. Kegiatan yang digagas tim penggerak PKK Kabupaten Kerinci itu mengusung tema Puasaku Totalitas, Ramadanku Berkualitas, Belajarku Tuntas. Kegiatan yang berlangsung selama 3 hari ini diikuti 200 pelajar mulai dari tingkat sekolah dasar hingga SMP dalam Kabupaten Kerinci. Asraf mengatakan pesantren kilat ini merupakan salah satu program unggulan tim penggerak PKK yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas spiritual dan wawasan keagamaan bagi masyarakat Kabupaten Kerinci. Bahwa kegiatan yang dilaksanakan oleh ibu-ibu tim penggerak PKK ini adalah sebagai bentuk kecintaan dari tim penggerak PKK Kabupaten Kerinci terutama terhadap Al-Quran. Kemudian di samping kecintaan terhadap Al-Quran adalah kepedulian terhadap pemerintah Kabupaten Kerinci. Ibu-ibu PKK yang menggerakkan kegiatan ini, kami betul-betul sangat berterima kasih. Asraf berharap kegiatan ini dapat memberikan manfaat yang besar bagi seluruh peserta yang hadir, serta menjadi awal yang baik dalam meningkatkan pemahaman dan praktik keagamaan di tengah masyarakat. Ilwan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Sarolangun mengajak seluruh umat beragama untuk menjaga toleransi di bulan suci Ramadan dengan tidak makan dan minum, terutama di rumah makan dan warung secara terbuka. Bulan suci Ramadan merupakan bulan yang mulia, bulan yang penuh rahmat, kemuliaan dan pengampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai umat Islam, sebaiknya memperbanyak kebaikan selama bulan Ramadan. Sekretaris Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Sarolangun Muhammad mengatakan, bulan Ramadan merupakan momentum yang tepat untuk meningkatkan toleransi antar umat beragama, serta menjaga persaudaraan dengan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa. Untuk itu umat Islam diminta untuk menghormati kemuliaan bulan Ramadan dengan membangun kondisi yang kondusif sehingga bisa meningkatkan ibadah dengan tenang dan khusyuk. Kita jadikan bulan Ramadan sebagai bulan istimewa, memperbanyak ladang amal, menjalin silaturahmi, memperbanyak sedekah. Kemudian khusus kepada orang-orang yang mungkin di luar dari agama kita, tentu saja jadikan Ramadan ini sebagai bulan untuk kita saling menghargai. Kemudian yang kedua, warung-warung yang selama ini buka, yang mungkin silakanlah beraktivitas, tapi mungkin dijaga kehormatannya sehingga tidak mempengaruhi kemuliaan Ramadan. Umat Islam juga dituntut untuk meningkatkan kepedulian sosial dan meningkatkan keimanan dan ibadah di bulan Ramadan dengan memperbanyak sedekah, serta menjadi pelopor menjaga stabilitas kebersamaan antar umat beragama. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan.
Saudara, menjelang Idul Fitri, permintaan parsel di kota Jambi meningkat. Pada hari biasanya permintaan parsel ini hanya 10 pesanan, namun saat ini telah mencapai 100 pesanan. Ramadan menjadi berkah bagi semua masyarakat. Tak hanya pedagang baju muslim dan takjil, Ramadan juga menjadi bulan yang penuh berkah bagi penjual parsel di kota Jambi. Salah seorang pedagang parsel, Supardi, mengatakan, pada hari ke-10 Ramadan ini, dirinya telah mendapat 100 pesanan parsel dari pelanggan. Tak hanya dari Provinsi Jambi, pelanggan juga berasal dari luar Provinsi Jambi. Tak hanya menjajakan parsel di tokonya, Supardi juga memasarkan parselnya melalui pasar online atau marketplace. Parsel dijual mulai dari harga Rp200.000 hingga Rp2 juta, tergantung jenis, isi, dan ukuran. Untuk penjualan parsel untuk bulan Ramadan ini, kalau untuk hari-hari belum begitu orang datang semua lah, langganan itu kan. Nah, mungkinan pertengahan bulan itu sudah mulai datang lah gitu. Yang sudah tahun-tahun yang dulu sudah 700-an lah, 700-an parsel ya. Selain makanan dan minuman, parsel juga dapat diisi keramik, pernak-pernik gelas dan piring sesuai permintaan konsumen. Joko Adli, TVRI Jambi melaporkan. Kita beralih ke Kabupaten Kerinci, pemirsa. Pasar Ramadan Semurup menjadi salah satu pasar yang selalu ramai dikunjungi ketika bulan suci Ramadan. Berbagai jenis makanan dan minuman favorit untuk berbuka puasa tersedia di pasar ini. Pasar Ramadan di Desa Semurup, Kecamatan Air Hangat, menjadi salah satu pusat panganan berbuka atau takjil di Kabupaten Kerinci, ramai dikunjungi warga. Beraneka ragam makanan dan minuman bisa ditemukan di sini. Sejak pukul 3 sore, ratusan warga sudah memadati kawasan Pasar Semurup untuk berburu aneka makanan dan minuman berbuka puasa. Makanan yang bisa dijumpai seperti lemang, aneka kue dan gorengan, serta makanan kekinian lainnya, hingga berbagai macam makanan berat. Hal ini terlihat dari lapak milik Cici yang selalu ramai oleh pembeli yang ingin membeli es campur dan ingin menikmati lemang, makanan khas Kabupaten Kerinci buatannya. Ia mengaku berjualan lemang merupakan salah satu cara untuk melanjutkan tradisi keluarganya. Lemang dibuat dari olahan ketan yang dimasak menggunakan buluh bambu dan dibakar. Yang paling banyak diminati masyarakat itu apa, Bu? Es campur, es buah yang cendol-cendolan lah, kayak es kan, ayam chicken, gorengan, ya sesuka hati lah apa yang mau takjil orang beli. Ibu jualan apa, Bu? Semua. Apa tuh, Bu? Es campur, es buah, es cincau, gorengan, serabi, nasi goreng, mie goreng, ayam chicken. Lemang menjadi menu berbuka yang banyak dicari karena rasanya yang gurih dan lemak santannya sangat terasa, sehingga cocok sebagai sajian menu buka puasa. Ilwan, TVRI Jambi melaporkan. Masyarakat Muslim di Tanjung Jabung Timur pada tahun ini harus menjalankan ibadah puasa di tengah cuaca ekstrim yang tidak menentu. Untuk menjaga kebugaran tubuh saat berpuasa, masyarakat Muslim diimbau untuk menghindari makanan cepat saji dan gorengan. Pada tahun ini, masyarakat Muslim di Kabupaten Tanjung Jabung Timur harus menjalankan ibadah puasa di tengah cuaca ekstrim yang tak menentu. Kondisi itu membuat kekhawatiran masyarakat akan terserang penyakit pada sistem pencernaan. Agar tubuh tetap bugar selama menjalankan ibadah puasa, masyarakat Muslim diimbau untuk menghindari makanan cepat saji, gorengan, dan makanan pedas saat sahur dan berbuka puasa. Dikhawatirkan, makanan cepat saji akan mengganggu pencernaan pada siang hari. Saat berpuasa, masyarakat akan kekurangan pasokan energi dalam tubuh, sehingga rentan terserang penyakit. Ya, kepada masyarakat seluruh Tanjung Timur, diharapkan melaksanakan ibadah ya semaksimal mungkin supaya mendapatkan maghfirah, dan kepada masyarakat ini dihimbau untuk melakukan tetap prokes ya. Kita belum aman dari
wabah COVID-19. Untuk hal ini juga diharap seluruh masyarakat Timur untuk tetap yang belum vaksin untuk melaksanakan vaksin booster. Selain mengonsumsi vitamin, masyarakat juga diimbau untuk memperbanyak mengonsumsi air putih, sayur, dan buah-buahan. Kliva Patria, TVRI Jambi melaporkan. Sampai di sini saudara, kami menemani Anda dalam program Jambi hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Akhirnya saya Ahmad Solihin. Dan saya Rahmadani Putri bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.